Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obrans, salam jumpa dalam obrolan santai seputar isu-isu hangat dunia pendidikan dan kemasyarakatan bersama narasumber yang merupakan para praktisi pendidikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan mari kita ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berjumpa warahmatullahi dengan kami dalam program obrolan santai sahabat, dan hadir bersama kita yang pertama adalah Bapak Khairuddin Lubis. Apa kabar Pak Khair? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Adi Nur Rahman yang jauh di Tuban sana. Mana kabar Pak Adi? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Ya, obrolan kita pada kali ini kita coba obrolan santai kita sebagai program pembuka acara untuk sedikit berbincang mengenai apa yang kita kenal dengan istilah zakat fitrah yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat luas. Tema ini adalah tema tahunan yang memang kewajibannya adalah setahun sekali setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan dan diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Mungkin di antara bapak-bapak ingin bisa sedikit menjelaskan apa itu zakat fitrah sebetulnya supaya menambah wawasan bagi kita. Silakan Pak itu ya, silakan. Apa itu Pak Adi zakat fitrah dari sisi pengertian supaya kita bisa lebih memahami lebih jauh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obras yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tentunya patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di era Covid pandemi yang sekarang sudah hampir sekian bulan sudah kita jalani. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan meskipun dalam kondisi yang seperti sekarang kita harus berkomunikasi secara daring, secara jarak jauh. Menarik saya kira untuk sore hari ini tadi disampaikan oleh Pak Yayat bahwa mendekati hari Idul Fitri yang insya Allah akan kita jumpai bersama dalam beberapa hari ke depan. Tidak lengkap rasanya kalau kita tentunya belum menunaikan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah dia melaksanakan ibadah syam selama bulan suci Ramadan dan ditutup dengan zakat fitrah. Pertanyaan yang kemudian menjadi dasar sekali adalah apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah ya? Mungkin sobat-sobat sekalian juga masih ada yang mungkin bertanya-tanya. Tentunya dengan minimnya pengetahuan dan ilmu yang kami miliki akan kita coba kupas secara singkat dengan durasi yang singkat, mudah-mudahan bisa menambah cakrawala pengetahuan kita semua. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Obras yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari konteks pengertian dari zakat itu sendiri, saya kira semuanya sudah bisa memaklumi dan paham bahwa zakat itu adalah salah satu ibadah mahdoh yang Allah wajibkan untuk kita semuanya. Dalam konteks zakat itu ada dua yang sejatinya sering sekali kita dengar. Ada yang disebut dengan zakat mal, ya, yaitu adalah zakat harta. Dari secara bahasa saja sudah kita bisa lihat ya, zakat itu artinya mensucikan, suci. Mal itu artinya harta, maka kalau kita gabungkan zakat mal itu artinya adalah proses pensucian harta. Nah, yang kedua, ternyata ada kewajiban lain yang kita juga miliki sejak ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yaitu adalah zakat fitrah. Nah, terkait dengan pengertian ini, tentunya banyak sekali, saya kira mungkin nanti Pak Khair akan jadi
kita bicara masalah zakat fitrah. Jadi kalau nanti kita lihat dari terminologi, banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang apa itu zakat fitrah. Saya lebih cenderung kepada ada satu pengertian yang disampaikan oleh ulama kita bahwa zakatul fitr, ya, diambil dari kata-kata fitr. Fitr itu kalau dalam konteks puasa itu kan berbuka puasa. Gitu. Maka kalau kita istilahkan dengan zakatul fitr, gitu, maka saya pribadi lebih cenderung kepada zakat yang ditunaikan sebagai penutup dari ibadah siam kita. Makanya kemudian disebut sebagai zakat fitrah, yang artinya bahwa zakat itu ditunaikan untuk menutup ibadah siam kita selama sebulan penuh ini dengan cara kita berbuka fitr. Fitrnya kalau dalam keseharian kita berbuka dengan makan minum. Nah, kalau dalam mengakhiri bulan suci Ramadan ini, maka konsep berbukanya, konsep mengakhirinya adalah dengan konsep zakatul fitr, zakat fitrah ini. Terlepas dari tentunya banyak pengertian-pengertian yang lain yang di sana juga ada yang mengartikan kepada kesucian, yang fitrah, gitu. Maka disebut dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan zakat fitrah. Saya kira ini semuanya adalah bagian daripada hazanah, ya, pemikiran-pemikiran para ulama kita, sehingga dalam mendefinisikan zakat fitrah sehingga menimbulkan cakrawala sehingga kita juga ketika mengkaji itu tidak hanya terpaku pada satu perspektif, tapi juga lebih kepada perspektif yang lain. Saya kira itu Pak ya terkait dengan pengertian zakat fitrah dari yang sejauh yang saya tahu. Iya, zakat sebagai penutup ibadah tadi kata kuncinya nih Pak Choi. Jadi kata ulama itu nanti orang yang tidak membayar zakat fitrah nanti ibadah Ramadannya itu atau ibadah puasanya itu katanya mudabdabina baina dzalik. Kira-kira gimana Pak Khair menanggapinya ini? Ngambang gitu Ngambang ya. antara langit dan bumi. Jadi nggak diterima, nggak ditolak karena belum bayar zakat fitrah. Tadi kan statement ada utang pribadi ya. zakat fitrah. Antum. Gimana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum salamnya. Sobat obras semua, obrolan bersama sahabat. Saya lebih merujuk kepada zakat itu adalah ibadah mahdhah. Kalau zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah itu adalah ibadah mahdhah, yang mana ibadah mahdhah itu pengertiannya kan ketentuan syariatnya atau syarat rukunnya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau bagaimanapun juga ya tetap kita harus mengikutin, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas ya tetap harus kita ikutkan, seperti itu. Kita harus tunaikan. Sama seperti ibadah mahdhah yang lainnya seperti sholat, puasa, juga haji gitu. Kalau misalkan ada orang mengatakan misalkan sholat ya, sholat ini ruku itu kenapa harus ruku? Karena dalam ilmu kesehatannya begini-begini. Terlepas dari ilmu kesehatan, tetap harus ruku dimanapun juga keadaannya, karena ini sudah ketentuannya dari sana. Begitu juga zakat. Zakat ini kan ada dua ya, ada zakat mal dan zakat fitrah. Kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Adi definisi salah seorang ulama yang menjelaskan secara gamblang zakat fitrah itu diidentikan dengan berbukanya dari ibadah saum atau akhir dari ibadah saum. Kita tidak terlepas dari arti sesungguhnya ibadah zakat itu artinya adalah mensucikan. Nah, kalau zakat mal itu mensucikan harta dari harta-harta yang tidak yang bukan miliknya, yang seharusnya bukan miliknya. Kalau zakat fitrah itu lebih kepada membersihkan diri, karena arti daripada fitrah selain juga berbuka, juga fitrun itu kan artinya itu back to basic gitu ya, back to pure gitu keadaan kita itu, sehingga keadaan kita itu bisa menjadi lebih suci lagi. Ya, karena ada hadis Rasulullah juga yang menerangkan bahwasanya barang siapa yang beribadah puasa secara ikhlas,
dia seakan-akan setelah selesai ibadah puasanya itu bagaikan bayi yang terlahir kembali seperti itu. Jadi suci. Nah, jadi kembali kepada kesucian itu kita juga menunaikan zakat fitrah. Nah, kalau misalkan zakat fitrah itu memang di apa namanya diadakan ketika bulan puasa khusus dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Ulama juga mengatakan sunnahnya itu memang sebelum sholat Idul Fitri, kan tapi diperbolehkan ketika awal-awal puasa, di pertengahan puasa dan lain sebagainya. Dan ibadah ini adalah ibadah mahdoh yang mau tidak mau seluruh umat Islam harus menunaikan seperti itu. Baik karena syarat dan ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau harus dikeluarkan. Nah, adapun kita kayaknya ada permasalahan di sekitar kita, biasanya urusan zakat ini ketika bulan puasa selesai timbul masalah, tapi ketika bulan puasa nggak ada, adem ayem aja. Nanti pas lagi masuk bulan puasa lagi tanya-tanya lagi seperti itu, ya. Jadi kekurangan kita, kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Saya rasa itu lebih kepada arti penyucian diri, dan ini ibadah mahdoh yang mau tidak mau harus kita tunaikan. Ya, sesuai dengan ketentuan syarat dan hukumnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu. Itu Pak ya. Ya, baik sahabat obras kalian. Sebetulnya bincang-bincang kita ini masih perlu lagi penggalian lebih mendalam, tetapi karena waktu juga yang terbatas, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan kedua narasumber kita ini ya, insya Allah ya Pak ya, untuk membahas hal-hal berikutnya terkait dengan persoalan zakat dan persoalan-persoalan lain yang tadi sudah mulai diangkat oleh Pak Khair. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Hidayat undur diri. Silakan Pak Khair, Pak Adi. Saya Adin Rahman, terima kasih semuanya. Saya juga Khairuddin Lubis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.